Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam, Bapak. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas untuk proyek SI kami, yang mana yang berjudul HMDC Connect. Sebelumnya, perkenalkan saya Imam Khodi. Saya Kevin Septiana Cahyadi. Saya Muhammad Syahputra Tanggahe. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang terkait sistem kami. Yang mana HMDC Connect sendiri itu merupakan sebuah sistem informasi berbasis website yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi layanan internal himpunan mahasiswa diploma sistem informasi. Sistem ini dirancang untuk mengatasi permasalahan administrasi manual yang selama ini dilakukan menggunakan alat bantu seperti Google Form dan spreadsheet secara terpisah. HMDC Connect menghadirkan solusi terintegrasi dalam pengelolaan dokumen dan penjadwalan kegiatan. Tujuannya adalah mempermudah koordinasi, mengurangi risiko kehilangan data, dan meningkatkan keterpusatan informasi bagi seluruh pengurus secara efisien, sistematis, dan juga real-time. Adapun rumusan masalah untuk sistem ini, yang pertama, bagaimana merancang aplikasi berbasis web yang dapat memfasilitasi proses administrasi internal HMDC secara efisien dan secara terpusat. Yang kedua, bagaimana cara mengintegrasikan fitur manajemen dokumen, jadwal kegiatan, dan data pengurus ke dalam satu platform. Dan yang ketiga, bagaimana memastikan aplikasi yang dikembangkan mudah digunakan oleh pengurus dan sesuai dengan kebutuhan operasional HMDSI. Adapun tujuannya, yang pertama, merancang dan membangun aplikasi berbasis web yang dapat mendigitalisasi layanan administrasi internal HMDSI. Yang kedua, mengembangkan fitur-fitur utama seperti pengelolaan dokumen, penjadwalan kegiatan, dan manajemen data pengurus dalam satu aplikasi terintegrasi. Yang ketiga, memberikan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi, keteraturan, dan aksesibilitas pengurus dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Adapun gambaran sistem saat ini, yang yang mana proses bisnis HMDC dalam pengelolaan administrasi masih mengandalkan metode manual. Contohnya, penyimpanan dokumen masih tersebar atau tercecer di Google Drive masing-masing divisi. Jadi, tidak tersatukan dalam satu pusat. Penjadwalan anggota masih menggunakan aplikasi seperti Timetree, dan pendataan anggota masih dilakukan oleh masing-masing anggota dengan memasukkan data diri ke dalam spreadsheet yang disebarkan. Proses bisnis yang terdesentralisasi ini menimbulkan potensi kehilangan data, keterlambatan, dan ketidakteraturan dokumentasi. Adapun proses SIS untuk saat ini, yang pertama itu dari penyimpanan dokumen, yang mana yang pertama itu adalah membuat dokumen, LPG bulan Mei, baru mengupload dokumen di Google Drive, baru tersimpan di Google Drive. Baru untuk pendataan anggota, yang pertama itu membuat spreadsheet, menyebarkan spreadsheet ke grup himpunan, baru anggota menginputkan data masing-masing, baru melakukan input data, baru data berhasil disimpan di spreadsheet. Baru untuk penjadwalan kegiatan, yang pertama itu menentukan tanggal kegiatan, melakukan input tanggal kegiatan ke dalam time tree, baru melakukan input tanggal, setelah itu tanggal kegiatan tersimpan di dalam time tree. Adapun untuk proses bisnis sistem untuk login dan register, yang mana itu melakukan sign in, baru ada exclusive gateway, yang mana itu ada dua kondisi, yaitu mempunyai akun dan tidak mempunyai akun. Jika mempunyai akun, maka mereka akan melakukan login dan memasukkan username dan password. Setelah itu mengirim datanya ke sistem, dan sistem akan mengecek data. Setelah itu ada exclusive gateway, yang mana ada dua kondisi. Jika tidak sesuai, maka akan melakukan login ulang, dan jika sesuai akan mengalihkan user ke halaman beranda. Selanjutnya, jika tidak mempunyai akun, maka akan melakukan registrasi, baru mengisi data untuk membuat akun, mengirim data ke sistem memasukkan data ke database, baru menyimpannya ke database user, setelah itu mengirim surat aktivasi akun ke email, setelah itu mengirim datanya ke user untuk melakukan aktivasi akun, dan jika berhasil akan mengirimkan user ke halaman login. Dan untuk registrasi sendiri hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa umum, sedangkan pengurus sudah dibuat akunnya masing-masing sehingga mereka akan melakukan login secara langsung. Selanjutnya, untuk proses bisnis sistem untuk penguploadan kegiatan, yang pertama dari sisi member, yang mana itu masuk ke halaman beranda. Selanjutnya masuk ke menu kegiatan, baru mencari kegiatan. Setelah itu ada exclusive gateway.
Yang mana yang pertama itu jika tidak menemukan kegiatan, maka, user menggunakan filter ataupun tidak menggunakan filter. Jika menggunakan filter, maka mengirim data tersebut ke sistem dan sistem akan mencari karakteristik yang sesuai atau mendekati. Setelah itu mengirim datanya kembali ke user untuk mendapatkan hasil sesuai filter. Dan jika tidak jika tidak dan yang kedua jika menemukan kegiatan maka akan langsung ke endpoint. Dari sisi pengurus sendiri, akan langsung masuk ke halaman beranda, selanjutnya akan masuk ke halaman kegiatan, memilih upload kegiatan, selanjutnya mengisi data kegiatan, setelah itu mengirim data ke sistem, dan sistem akan mengecek data dan menyimpan data tersebut ke database kegiatan, selanjutnya akan menampilkan kegiatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kamu. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Kemudian ada analisis pengalaman pengguna. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa sebagian besar pengguna memiliki latar belakang non-teknis dan lebih terbiasa menggunakan tools sederhana seperti Google Form, Google Drive, dan Spreadsheet. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang dikembangkan harus memiliki antarmuka yang intuitif, mudah dipelajari, dan dapat diakses dari berbagai perangkat, terutama melalui browser di laptop ataupun smartphone. Next. Kemudian berikutnya di sini kami memiliki user persona, yaitu seorang perempuan yang berusia 20 tahun dan juga tinggal di Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa. Dia bernama Dita, memiliki tujuan. Yang pertama, mengelola dokumen internal secara rapi dan terpusat, lalu menjadwalkan kegiatan dan mengarsip laporan dengan efisien. Dia juga memiliki latar belakang, yaitu Dita adalah sekretaris organisasi mahasiswa HMDSI yang sering kesulitan menyimpan dan mengatur file kegiatan yang tersebar di banyak folder Google Drive. Ia membutuhkan sistem yang dapat menyederhanakan alur kerja administratif harian. Lalu dia memiliki motivasi, yaitu yang pertama, ingin semua dokumen tersimpan dalam satu tempat, menyederhanakan komunikasi antar pengurus, lalu ingin sistem yang tidak menyulitkan saat digunakan. Lalu dia juga memiliki frustasi, yaitu dokumen yang sering tercecer dan sulit ditemukan. Tidak ada pengingat jadwal otomatis dan bingung menyatukan data dari banyak spreadsheet. Next. Berikutnya di sini kami memiliki customer journey map yang terbagi menjadi goals, feelings, challenge, dan motivations. Yang pertama goals, untuk bagian awareness-nya, dia menyadari kebutuhan sistem terpusat untuk administrasi. Lalu consideration, mencari solusi digital untuk menggantikan cara manual saat ini. Kemudian decision, memutuskan menggunakan sistem HMDSI Connect. Kemudian retention, terus menggunakan sistem untuk efisiensi kerja harian. Kemudian feelings, dia bingung dan kewalahan dengan dokumen tersebar, penasaran dan berharap ada solusi yang memudahkan. Kemudian dia merasa senang menemukan sistem yang sesuai, lalu dia puas dan terbantu dengan fitur yang mempermudah tugas. Lalu untuk bagian challenge, yang pertama itu dokumen sering hilang, nama file tidak konsisten dan folder tercecer. Kemudian dia membandingkan beberapa platform seperti Google Drive, Notion, dan lain-lain. Dan juga dia merasa kurang cocok. Kemudian dia membutuhkan pelatihan singkat untuk memahami alur sistem. Lalu dia kadang lupa mengupdate data jika tidak ada pengingat otomatis. Kemudian bagian motivations, dia ingin administrasi lebih rapi dan terpusat. Kemudian ingin semua pengurus bisa mengakses dan menyimpan dokumen dengan mudah. Lalu dia ingin pekerjaan lebih cepat dan tidak mengulangi input data yang sama. Kemudian yang terakhir, dia ingin tetap konsisten dan meningkatkan kualitas pelaporan kegiatan. Next. Lalu berikutnya ada identifikasi aplikasi sejenis. Untuk aplikasinya di sini ada Notion, Time3, Google Drive, dan HMDSI Connect. Untuk Notion, dia memiliki fitur penjadwalan kegiatan dan manajemen dokumen, tetapi tidak memiliki fitur pendataan anggota. Untuk kelebihannya, dia integrasi dengan berbagai tools dan juga mudah digunakan. Kemudian untuk Time3, dia memiliki fitur penjadwalan kegiatan, tetapi tidak memiliki fitur manajemen dokumen dan pendataan anggota. Untuk kelebihannya, dia simple dan mudah digunakan. Kemudian untuk aplikasi Google Drive, dia memiliki fitur manajemen dokumen, tetapi tidak memiliki fitur penjadwalan kegiatan dan pendataan anggota. Memiliki kelebihan, mudah dalam menyimpan berkas, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir untuk aplikasi HMDSI Connect, dia memiliki semua fitur, yaitu fitur penjadwalan kegiatan, manajemen dokumen, dan juga pendataan anggota. Kelebihannya,
dia menyediakan fitur yang lengkap untuk anggota AMDSI. Next. Berikutnya ada analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistemnya mencakup yaitu pengguna, pengurus AMDSI yang meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua departemen, dan wakil ketua departemen, dan juga mahasiswa umum. Kemudian untuk prosesnya, pengelolaan dokumen, jadwal kegiatan, rekap data pengurus, penyimpanan arsip, lalu dokumentasi kegiatan. Kemudian untuk teknologi yang digunakan, aplikasi berbasis web dengan framework modern, mendukung akses multi-device, integrasi autentikasi pengguna, dan penyimpanan data berbasis cloud. Yang memiliki kebutuhan fungsionalitas meliputi login dan manajemen pengguna, upload penyimpanan dan pengunduhan dokumen, penjadwalan kegiatan, dokumentasi dan notifikasi. Kemudian terakhir ada dashboard, data, pengurus, dan laporan kegiatan. Next. Kemudian berikutnya kami memiliki arsitektur sistem yang seperti terlihat di layar, yang dimana awalnya ada user, kemudian user menggunakan device, kemudian dari device menggunakan atau mengakses ke internet, lalu dari internet masuk ke server, kemudian server mengakses database. Next. Kemudian untuk use case diagramnya di sini kami memiliki dua aktor, yaitu pengurus dan mahasiswa umum. Untuk pengurus bisa melakukan pendataan anggota, mengelola dokumentasi kegiatan, mengelola kegiatan, dan mengelola dokumen. Semuanya sudah include kepada login, kemudian extend register. Untuk mahasiswa umum dia hanya bisa melihat dokumen dan melihat informasi kegiatan. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Kevin. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kelas diagram, di mana kelas diagram ini mempunyai dua kelas, itu ada login dan juga registrasi, di mana login ini mempunyai fungsi yaitu lupa password dan validasi role, lalu registrasi ini mempunyai validasi data. Juga login ini mempunyai atribut yaitu email dan juga password, lalu registrasi mempunyai nama lengkap, email, dan juga password. Lalu di sini ada pengurus, pengurus mempunyai atribut yaitu ID pengurus, nama pengurus, dan NIM. Lalu juga ada mahasiswa umum yang mempunyai ID member, nama member, dan NIM. Lalu pengurus dan mahasiswa umum, pengurus ini terhubung ke dokumen kegiatan, dokumentasi, dan data anggota, yang dimana dokumen ini berisikan ID dokumen, nama dokumen, jenis file, ukuran file, tanggal upload. Dan dokumen ini mempunyai fungsi yaitu upload file, hapus file, edit file, dan lihat file. Lalu selanjutnya ada kegiatan, yang dimana kegiatan ini mempunyai atribut yaitu ID kegiatan, nama kegiatan, jenis kegiatan, deskripsi, tanggal kegiatan, dan status. Lalu juga kegiatan yang mempunyai fungsi yaitu upload kegiatan, hapus kegiatan, edit kegiatan, dan lihat kegiatan. Lalu kegiatan ini berhubungan dengan dokumentasi, di mana kegiatan mempunyai setiap satu kegiatan mempunyai satu dokumentasi. Lalu di dalam dokumentasi ini terdapat ID dokumentasi, nama dokumentasi, deskripsi, tanggal dokumentasi, dan foto. Lalu dokumentasi ini mempunyai fungsi upload dokumentasi, hapus dokumentasi, edit dokumentasi, dan lihat dokumentasi. Lalu selain dokumentasi, yang terakhir ada data anggota, di mana data anggota mempunyai ID anggota, nama anggota, departemen, dan kelas. Dan juga data anggota mempunyai fungsi upload anggota, hapus anggota, dan edit anggota. Next. Lalu di sini ada perencanaan termuka pengguna, di mana ini adalah user interface dari website kami, di mana yang pertama ada dashboard admin, lalu yang kedua ada upload dokumen, yang ketiga ada halaman kegiatan dan upload kegiatan. Lalu di sini ada tambah keanggotaan. Lalu berikutnya ada kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, di mana kebutuhan perangkat kerasnya yaitu laptop laptop dengan Windows 11 dan 64 bit, lalu dengan RAM 6 GB, penyimpanan SSD 256, lalu yang terakhir dengan prosesor Intel Core i5 Gen 8 atau AMD Ryzen 5. Lalu kebutuhan perangkat lunaknya ada OS Windows,
sistem operasi yang digunakan, lalu ada browser yang digunakan yaitu Chrome, lalu ada sistem yang digunakan untuk membuat database yaitu PHP-MyAdmin, lalu sistem yang digunakan untuk membuat desain yaitu Figma, lalu sistem yang digunakan untuk mengerjakan proyek secara online yaitu Trello, lalu sistem yang digunakan untuk membuat desain yaitu Canva, lalu sistem yang digunakan untuk membuat codingan dari proyek yaitu VS Code. Next. Lalu di sini ada kebutuhan perangkat keras dan lunak yang selanjutnya ada kebutuhan perangkat keras lainnya yaitu HP atau mobile dengan spesifikasi minimumnya yaitu OS-nya itu Android 9 atau iOS 12 ke atas dan juga mempunyai RAM 3 dan penyimpanannya 64 GB. Lalu di sini membutuhkan komputer dengan spesifikasi minimumnya yaitu prosesor Intel Core i3, RAM 4 GB dan penyimpanannya minimal 128 GB. Lalu kebutuhan perangkat lunak lainnya yaitu Chrome, Edge, dan Firefox. Oke, sekian presentasi dari kami mengenai tugas besar proyek SI kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.